Perkenalkan, nama saya Fadila Permatasari dari kelas Pagi B semester 2, NEM 213304010195 dengan dosen pegampunya Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Sekarang kita akan menjelaskan bab 6 tentang sistem pengendalian internal. Yang pertama, ancaman atas sistem informasi akuntansi. Ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir gempa bumi, badai angin, dan perang ancaman. Kedua, bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsi peralatan seperti kegagalan hardware. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karen teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak mematuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja seperti sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat? Karena pertama, peningkatan jumlah sistem klien seperti memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Yang kedua, oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kekerasan. Tinjauan penyeluruh konsep pengendalian. Mengendalikan internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang aktual dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalan organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Klasifikasi pengendalian internal. Prosedur-prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan 4 kelompok pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, kedua, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi, pengendalian input, proses, dan output. Klasifikasi pengendalian internal. 5 komponen model pengendalian internal COSO yang saling berhubungan. Pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, aktivitas pengendalian. Yang ketiga, penilaian resiko. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengawasan monitoring. Lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor. Yang pertama, komitmen dan integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit, dewan komisaris. Yang kelima, pengaruh-pengaruh eksternal. Yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Yang ketujuh, manusia untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Lingkungan dan aktivitas pengendalian. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori. Yang pertama,
otoritas transaksi, dan kegiatan yang memadai. Kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Yang keempat, menjaga aset dan catatan yang memadai. Yang kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. Ringkasan dan materi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan milik perusahaan. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Ringkasan materi sistem pengendalian internal. Dari definisi di atas, dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern itu pertama, menjaga kekayaan organisasi, kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, yang ketiga, mendorong efisiensi, yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Ringkasan materi sistem pengendalian internal. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern akuntansi, preventive control, dan pengendalian intern administratif, feedback control. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakutan data akuntansi. Contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Kedua, pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dikerjakan setelah adanya pengendalian aktivitas akuntansi. Pengendalian akuntansi. Contoh, pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk kemudian diambil tindakan. Ringkasan materi sistem pengendalian internal. Elemen pengendalian internal yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, sistem akuntansi, yang ketiga, prosedur pengendalian. Ringkasan materi sistem pengendalian internal. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi, pembagian tugas, pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Yang kelima, pengecekan independen terhadap kinerja. Ringkasan materi intern pengendalian internal. Internal pada lingkungan pemrosesan data elektronik. Pertama, sistem pengendalian intern dalam perusahaan menggunakan manual sistem dalam akuntansinya lebih menitik beratkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut, people oriented. Jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi pergeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem berorientasi pada komputer oriented. Pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pemrosesan data elektronik dibagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Ringkasan materi sistem pengendalian internal. Ringkasan materi pengendalian internal. Pengendalian umum merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya
Unsur pengendalian ini meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian data. Ringkasan materi sistem pengendalian internal. Untuk menciptakan sistem pengendalian internal dalam lingkungan PDE, maka perlu diadakan pemisahan fungsi berikut. Fungsi perencanaan sistem dan penyusunan program. 2. Fungsi operasi fasilitas pengolahan data. 3. Fungsi penyimpanan program kepustakaan. Ringkasan materi sistem pengendalian internal. Pengendalian terhadap sistem dan program pengendalian umum yang bersangkutan terhadap sistem dan program meliputi prosedur dan penelaahan dan pengesahan sistem baru, prosedur pengujian program, prosedur pengubahan program, dan dokumentasi. Ringkasan materi sistem pengendalian internal. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Fasilitas pengolahan data meliputi 4 bidang utama. Pertama, operasi konversi data. Kedua, operasi komputer. 3. Perpustakaan. 4. Fungsi pengendalian. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi akses ruangan komputer yang terbatas, membuat instruksi yang jelas mengenai perubahan data dokumen, sumber jadi machine reliable from password yang digunakan untuk mengatur penggunaan komputer. Pengendalian terhadap arsip data dan program yang disimpan harus dilakukan oleh karyawan perpustakaan dalam tempat yang terlindungi dengan baik, meliputi prosedur dalam penyimpangan, penjagaan keamanan fisik terhadap arsip komputer, prosedur pembuatan backup, pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan.